Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini digugat lagi PDIP ini ya. SK pengurus digugat, PDIP sindir Gibran cacat hukum jadi cawapres. Jadi ini gimana begitu kan? Saya kira ada kader-kader PDIP yang kemudian menggugat terkait dengan SK ya, kepengurusan yang baru begitu kan. Tapi saya menduga bahwa inilah permainan-permainan politik hari ini begitu ya. Dengan adanya seperti ini, masyarakat kan bisa melihat begitu kan ya, bahwa apa yang kemudian digugat oleh segelintir kader-kader PDIP menurut saya pribadi agak ngawur begitu kan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pada kenyataannya adalah ya, PDIP itu kan punya aturan sendiri. Tidak bisa dibenturkan dan dilaporkan ke PTWN karena akibat dengan kepengurusan yang baru. Punya musyawarah, punya sistem pengkaderan yang kuat. PDIP itu begitu kan ya, ADART-nya mereka ya harus disesuaikan dengan kesepakatan-kesepakatan dalam musyawarah partai. Mengeluarkan rekomendasi kepada siapapun ya terserah begitu kan. Terserah di situ. Tapi kenapa sekarang ini SK pengurusan digugat? Justru orang-orang yang menggugat itu melihat bagaimana ya kalau menggugat PDIP seharusnya kan Gibran cacat hukum begitu. Ini yang seharusnya digugat. Ini menjadi tamparan keras. Kalau mau menggugat PDIP, gugatlah Gibran yang kemudian cacat hukum. Ini bagus begitu kan dari Sitorus ini. Coba kita baca lagi ya komentar-komentar dari netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Tes ombak itu ya, tes ombak ya. Ayo PDIP bergabunglah dengan PS ya. Jadikan Mulyono dan anak-anaknya musuh bersama. Seru begitu kan ya. Kalau PDIP gabung kepada Prabowo seru ini ya. Ya hitung-hitungannya PDIP tidak mau bergabung ke Prabowo kecuali Gibran itu didepak ya. Kalau mereka didepak akan saya yakin dan saya yakin 90% akan gabung kepada Prabowo. Tapi kalau selama masih ada bayangan Jokowi, masih ada bayangan Gibran, tidak maulah PDIP begitu kan ya. PDIP itu tidak bisa dibohongi dengan nuansa-nuansa seperti itu. Ya Prabowo nampaknya sudah ketar-ketir ya. Bahkan ya ada yang mengatakan ini ya gila loh ya, urusan internal partai aja diganggu, hati-hati karma. Terus aja bikin ulah mall, ada waktunya katanya begitu kan. Coba kita bayangkan setelah partai Golkar nampaknya setelah partai Demokrat nampaknya partai Golkar mau dipreteli. Setelah partai Golkar ada partai PKB, setelah ada partai PKB ada partai PDIP. Nampaknya siapa di balik ini semua begitu. Kacau ya. Saya melihat ini kacau begitu. Saya kira orang-orang yang kemudian melaporkan di situ ya hanya bahan tertawan aja mereka. Apalagi hanya segelintir orang ya. Nampaknya PDIP ini mau dikudeta ya. Ini jangan sampai ini dibiarkan orang-orang seperti itu. Apa hubungannya ya partai politik dengan PTWN? Ini bukan masalah memang iya ada undang-undang di situ masalah SK kepengurusan, tapi bukan soal bagaimana ya harus diurus seperti itu begitu kan. Apa-apa ke pengadilan. Ini sebenarnya diselesaikan oleh internal partai. Ya ini gimana begitu kok diselesaikan PTWN? Kan ini kan tidak baik, tidak sehat kita berdemokrasi begitu ya. Apa-apa dilaporkan. Rocky Gerung berdebat kan dengan Sylvester di situ, ya tiba-tiba begitu kan dilaporkan. Ini kan tidak baik dalam demokrasi. Apa-apa dilaporkan, apa-apa dilaporkan. Ini kacau begitu kan ya. Jadi saya kira saya kira hal-hal seperti mungkin tidak ada begitu kan ya, tidak ada kerjaan atau bagaimana atau siapa yang nyuruh. Ini kacau begitu. Coba kita baca ya bagaimana Dede Sitorus kemudian mengkritik habis-habisan di situ. Ini SK pengurus digugat, PDIP sindir Gibran cacat hukum jadi cawapres. Mari kita baca ya. Ketua DPP PDIP Perjuangan Dede Yufri Sitorus menganggap surat keputusan SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTN sebagai langkah politik yang keterlaluan. Kami menganggapnya sebagai sebuah langkah politik yang keterlaluan. Ini bukan upaya hukum murni
Ya, Dedi mengatakan para penggugat tidak punya kerugian apapun, baik dari moral maupun material atas gugatan tersebut. Ia melihat gugatan ini lebih sebagai upaya penyerangan terhadap PDP. Betul. Saya menganggap ini tidak hanya penyerangan, ini ngawur begitu kan. Apa-apa dilaporkan ke PT UN, apa-apa di situ dilaporkan. Apa kerugiannya kok dilaporkan ke situ? Ini kan, ini gimana? Kalau ada kerugian kemudian misalnya, ini ada calon misalnya begitu, tidak dapat rekomendasi dari PDIP, padahal kader PDIP misalnya. Ya itu suka-suka PDIP, karena yang menentukan di situ adalah punya hak juga sesuai dengan aturan undang-undang DPP PDIP. Jadi Bu Mega itu punya undang-undang begitu kan ya, punya aturan di situ, punya mekanisme. Ya sebagai partai ya kita harus nurut apapun yang terjadi begitu kan, bukan malah diputuskan di situ. Makanya itulah partai, ruang lingkup partai begitu. Agak ngeri sedap ternyata pembahasannya. Coba kita bacakan ya. Dedi menganggap logika para penggugat ini hanya konsekuensi hukum yang sangat besar. Pasalnya pada tahun 2019 lalu ya PDIP turut mempercepat kongres dan menyesuaikan mekanisme penyusunan pengurus di daerah untuk menyesuaikan dengan agenda politik nasional pada saat itu. Bahkan jika memakai logika penggugat ya Dedi ya maka SK DPP PD Perjuangan yang dikeluarkan pasca percepatan kongres menjadi tidak sah, termasuk keputusan menyangkut pemilihan kepala daerah. Contoh, Gibran Raka Buming Raka itu jadi wali kota Solo yang menggunakan SK DPP PDP Perjuangan yang dipercepat kongresnya. Kalau keputusan DPP saat itu cacat hukum, ya jadi Gibran adalah produk cacat hukum. Artinya dia harus dianulir sebagai cawapres terpilih di 2024. Ia mengatakan Gibran harus memenuhi syarat ya pernah sedang menjabat sebagai kepala daerah ingin menjadi cawapres. Karena ia menilai jika keputusan PDIP pasca percepatan kongres tidak sah maka pun ya tidaklah sah. Bahkan lantas bagaimana begitu kan ya, SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang dikeluarkan Kemenkumham periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan oleh 4 orang yakni Pepen Nur, Ungut dan Ahmad dan Endang Indra Saputra. Mereka mengaku sebagai kader PDIP. Tim advokasi 4 tersebut Victor W. Benadab ya mengatakan gugatan itu diajukan lantaran bertentangan dengan ADART PDIP. Mereka menilai SK nomor MAHH ya tahun 2024 untuk perpanjangan masa bakti kepengurusan hingga 2025 di bawah Megawati Soekarno Putri telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Ini kan sudah jelas di situ. Ngapain? Artinya apa? Artinya DPP itu ya punya ADART masing-masing, ya punya undang-undang masing-masing begitu kan. Kenapa kok mau mau digugat dan sebagainya? Ini kan aneh. Dalam sebuah partai itu aneh, apalagi nanti dikabulkan. Wah, semakin aneh begitu kan. Ini gimana logikanya? Padahal ya ini harus diselesaikan oleh partai internal sendiri di situ begitu kan. Jadi mungkin satu sisi ada orang yang ini mungkin ya, ada yang usil ya. Harus ini begitu, pasti tahulah dibalik ini semua. Nampaknya PDIP ini mau dipreteli orang-orang mereka begitu. Kalau PDIP dipreteli dengan orang-orang mereka, ini demokrasi kita tidak sehat. Demokrasi kita hancur begitu kan ya. Apa-apa dipreteli, undang-undang ini mulai dari A sampai Z dipreteli semua begitu kan. Pada akhirnya apa? Demokrasi mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Jadi artinya apa? Artinya kenapa semua ini kok dipreteli semua? Contoh misalnya, kalau mau menggugat secara terang-terangan kepada Golkar kemarin, ya Munaslup dipercepat di situ begitu kan? Walaupun mereka digugat juga ke PT UN, nampaknya ya tidak bisa juga begitu, karena keputusan dari PT UN yang ada, dari putusan Partai Golkar yang ada begitu. Artinya mereka ya punya aturan masing-masing. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Seraya ini, jangan lupa di subscribe.